Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 31, 32 hanya 2 ayat karena yang 32 agak tua dari surah An-Najm, surah yang keberapa? 53. Pada ayat yang ke-31 Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas lagi bahwa walillahi, dan hanya kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Termasuk yang di bumi ini awak-awakan ini. Ya. Kita ini ada di bumi apa di langit? Di bumi. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Termasuk barang-barang yang ada di rumah kita itu juga walillahi, kepunyaan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya itu kepunyaan Allah. Karena penciptanya Allah. Khaliku kulli syai'. Itu banyak itu ya. Lafal yang khaliku kulli syai' itu antara lain di Al-An'am itu. Di surah ke-6, surah Al-An'am di ayat berapa itu? Khaliku kulli syai'. Fa'budu. Dialah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, jangan nyembah yang lain. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ai huwa malikun lidzalik. Dialah pemilik, boleh malik itu, pemilik semuanya tadi yang di langit di bumi. Mana tadi? Wa minhu antara lain ad-dhallu wal muhtadi. Jadi
yang memiliki orang yang sesat, memiliki orang yang dapat hidayah, juga Allah itu. Juga Allah. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Dialah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang kehendaki. Alhamdulillah. Antara lain bukti orang itu mendapatkan hidayah, antara lain, bukan satu-satunya. Antara lain hadir di masjid. Hadir di masjid. Berarti jenengan ini sedang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah. Amin. Dan alhamdulillah. Tapi semua itu ada sebab akibatnya. Sudah tahu bahwa ini sudah subuh, tapi jenengan kalau melihat orang-orang yang ada di jalan itu, sebetulnya jenengan harus bersyukur. Alhamdulillah, saya tidak ditakdirkan di tengah jalan. Sebab ada orang itu jam sak mini itu ditakdirkan di tengah jalan. Karena apa? Masalah keluarga, ya kan? Ada itu. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah di Kebonsari berjamaah. Setelah itu lalu ngaji. Jadi Allah apa katanya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya, agar dia bisa membalas alladzina asa'u, terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, minasyirki wa ghairihi, baik perbuatan syirik atau yang lain. Karena berbuat syirik ya balasannya ya jelek ya. Sebaliknya apa? Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar juga Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bitauhid, yaitu dengan mengesahkan Allah, wa ghairihi, dan yang lainnya minat ta'at, yang berupa ketaatan-ketaatan ya, mulai dari tahiyatul masjid, lalu qobliyah subuh, lalu sholat subuh, lalu zikir, lalu ngaji. Tapi ada yang nggak ngaji loh, ya. Sampai di masjid itu hanya sampai zikir, mari ngono pulang. Padahal di rumah ya tengok-tengok, mantuk-mantuk, mangan gedok. Bitta'at, mereka yang melakukan ketaatan, Allah akan membalas bil husna, dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi husna itu ahsan. Husna itu sama dengan ahsan, yang lebih baik. Bukan hanya sama, satu lawan satu, tidak. Kebaikan satu bisa 10, kebaikan satu bisa 700, kebaikan satu bisa lebih dari itu, ya kan? Kalau yang 10 mana? Surah 6 ayat 160. Apa? Manja abil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang melakukan kebaikan maka balasannya 10 kali lipat. Ada yang satu kebaikannya dibalas 700. Itu ada di Al-Baqarah ayat berapa itu? 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan orang yang nabur biji, satu biji lalu mengeluarkan 7 cabang, dan setiap cabang isinya 100. Berarti berapa? 700. Dulu pernah terjadi pada teman saya
Saya punya teman namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz. Sebelum berangkat ngantor, dia sodakoh 10.000. Ada tonggonya yang rupanya membutuhkan, disodakai 10.000. Jam 1 waktunya istirahat kantor itu, ditanya sama temannya, mau kemana Jis? Saya mau kemana? Ayo ikut saya yuk. Yang di, kamu mau naik haji? Katanya. Yo mau. Pada waktu itu ongkos haji itu 7 juta. 7 juta itu berarti tahun berapa ya? Ya, 95-an. Pada waktu itu ibadah haji itu 7 juta. Loh, Aziz itu yang pagi sodakoh 10.000, siang diajak orang untuk daftar haji gratis 7 juta. Berarti berapa? 700 kali. Coba kalikan, ya. 10.000 kali 700. Berapa Pak Yaya? 7 juta. Itu persis. Jadi janji Allah itu ada yang langsung persis. Langsung daftar. Dulu itu kan modelnya ya langsung daftar, setelah itu langsung berangkat. Pagi sodakoh 10.000, siang dibalas oleh Allah 7 juta. Berarti 700 kali lipat. Dan itu ada ayatnya, ya kan? Ayatnya adalah ayat 261 surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau infak di jalan Allah, tinggal kita nanya jalan Allah itu apa, ya, dan banyak. Itu nanti akan liyajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah dapat membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Tidak hanya 1 lawan 1, tapi 1 lawan 700, ya, 10, 700, lebih dari itu. Bahkan nanti kalau sudah al-jannati, yaitu nanti balasannya surga. Kalau surga ya sudah tidak ada hitungannya itu, ya. Tapi kadang-kadang gitu itu, walaupun sudah dibacakan ayatnya, kadang-kadang belum mantap, ya, masih ya dimantapkan. Apa ini? Mau sodakoh sodakoh 10.000 pagi, ya, siangnya dibalas oleh Allah dengan cara apa? Balasannya diselamatkan dari bahaya. Oh, itu balasan itu. Mestinya orang itu ketubruk truk dan dia harus dibawa ke rumah sakit 1 bulan, ya, operasi, bayar sakmene. Tapi karena sodakoh bebas, enggak ditubruk truk, malah ditubruk bakso. Karena ada takdir, ada kodok, ya. Ada ulama yang membedakan takdir dengan kodok itu apa, Pak? Kalau takdir itu ketentuan Allah yang masih bisa dirubah karena usaha dan doa, itu takdir. Jadi usaha dan doa itu bisa merubah takdir. Tapi kalau kodok, katanya pendapat ulama, katanya kalau kodok itu mesti tetap terjadi, walaupun yang tadinya berat jadi ringan. Mestinya kodoknya itu keserempet truk, tapi karena sodakoh keserempet bakso. Malah tambah enak, malah pedes, bisa. Gitu. Wa bayyana al-muhsinin, dan Allah menjelaskan siapa orang-orang yang berbuat baik itu biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzina yajtanibuna kabairal ism, yaitu
orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar, ya, wal fawahish, dan perbuatan keji, illal lamam, kecuali yang dikerjakan cuma dosa-dosa kecil. Tapi ini nggak perlu tak terjemahkan ini. Perlu diterjemahkan atau enggak? Hah? Oh perlu. Yang bilang perlu Pak Yahya. Huwa sigharud dzunub. Al-lamam itu adalah dosa-dosa kecil. Kana zuroti, seperti mendelok. Jadi ada orang ayu didelok sampai kesandung. Wal kublati, mencium. Loh, mencium. Embo yang dicium ini kuda apa sapi. Wal lamsati, dan menyentuh. Fahuwa istisnaun mungqatiun, tapi ini katanya pengecualian yang terputus. Artinya kalau bisa jangan, ya. Walaupun dikatakan mendelok itu enggak, dosa kecil. Artinya dosa kecil itu dengan menghindari dosa besar itu sudah terampuni. Dosa kecil itu dengan wudu sudah hilang. Sudah hilang. Berarti orang pulang dari shopping center sampai di rumah wudu, oh berarti pada waktu shopping itu banyak yang sing didelok. Nah, gitu. Illal lamam. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Ya. Wal makna lakinnal lamama, kecuali dosa besar, yufaru bijitina bil kabair, diampuni dengan menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Tapi lagi-lagi seperti yang sering saya sampaikan, nas itu jangan hanya dari situ lalu tidak noleh yang lain. Ya. Nabi itu pernah menyatakan, apa katanya? Tidak ada dosa kecil, tapi kalau dikerjakan terus-menerus menjadi dosa besar. Tidak ada dosa besar kalau langsung dimohonkan ampun dan taubat, ya hilang. Berarti jangan meremehkan dosa kecil dan apalagi dosa besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, itu. Sungguh Tuhan kalian itu adalah sangat luas sekali ampunannya. Bidzalika, dengan yang demikian itu. Wa biqabulit taubati, dan menerima taubat. Masih ingat dulu ayat 70 surah Al-Furqan? Surah Al-Furqan surah yang ke 25. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur. Setelah Allah menceritakan 3 perbuatan dosa besar, syirik, membunuh, berzina, tapi lalu Allah menyatakan kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu oleh Allah kejahatannya, keburukannya diganti dengan kebaikan. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cekeli itu ayat 70 surah Al-Furqan. Kalau bisa hafal. Ya. Tapi jangan dibuat alasan untuk mengentengkan, ya saya tak berbuat dosa dulu, nanti kalau sudah tua saya tak
tobat. Nah, padahal malaikatnya sering ngelirik orang yang masih nom-nom itu. Yang nom-nom itu kadang-kadang ditarik dulu sama malaikat. Sing tua sudah batuk 10 tahun ya masih bertahan saja. Itu menunjukkan bahwa ajal itu Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Wa nazzala, dan Allah menurunkan fi man kana yaqul, mengenai orang yang suka mengatakan sholatuna, siyamuna, hajjuna. Ya, inilah sholat saya, inilah poso saya, inilah haji saya. Loh, ada orang itu haji itu bentahun loh, ada. Jadi 27 tahun, ya berarti apa? Hajinya 27. Karena apa? Dia punya KBIH. Nah itu, ya. Jadi sambil nganter apa jamaahnya ya haji, sambil nganter 27. Koyok siapa? Yai Adlan Cukir, Jombang. Jombang itu ada tempat menghafal Quran, Pondok Putri Cukir. Yainya namanya Yai Adlan. 27 naik haji, sudah tua masih berangkat haji. Katanya orang yang pada waktu itu membalang jumroh itu menuju ke satu titik, 3 juta orang menuju ke satu titik. Sekarang kan sudah ya tembok besar, dulu menuju satu titik. Jadi banyak sering terjadi tragedi Mina itu. Orang yang tahu bahwa Yai Adlan naik haji pingin ru, nanti bagaimana Yai Adlan yang melakukannya saja sudah timi-timi pada waktu balang jumroh. Itu loh dari belakang. Ternyata apa? Pada waktu beliau mendekat ke pembalangan, pelemparan jumroh, orang itu seperti dipiak gitu. Orang itu. Sehingga apa? Beliau itu enak aja melaku timi-timi. Subhanallah. Itu kalau Allah karomah, Allah memberikan kehebatan, kemuliaan, karomah. Awa-awaan kakian dosa, aduh, kesana dipepet, sana pepet, apalagi ketemu dengan orang Afrika, aduh. Sampai apa tadi? Wal makna, ya, lakinna lamam yufaru bizinabin. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Jadi Allah itu menerima tobat. Nah, kemudian ketika ada orang yang seakan-akan apa namanya membanggakan sholatnya, posonya, hajinya, Allah menyatakan huwa a'lamu bikum. Dialah Allah yang maha mengetahui, alimum bikum, yang maha tahu terhadap kamu. Artinya keadaan kamu itu Allah itu maha tahu. Antara lain, id ansha'akum minal ard, ketika dia Allah menciptakan kamu dari tanah, ai khalaqa abakum adama, yaitu Allah menciptakan nenek moyang kamu Nabi Adam. Ya, nenek moyang manusia itu apa? Nabi Adam. Tapi kalau katanya Darwin, ketek. Jelas itu berbeda dengan Al-Quran. Minat turab, yang pada waktu itu Nabi Adam diciptakan dari tanah, karena belum ada orang. Sementara kalau orang itu rata-rata dari percampuran antara sperma dengan ovum. Tapi Nabi Adam karena memang orang yang pertama, ya langsung dari tanah. Wa id antum ajinnatun, dan juga
Allah mengetahui ketika kamu masih berupa janin, ya. Ajinnah jam'u janin. Apa janin itu? Bayek. Ya. Bayeknya bayek yang masih ada di perut ibu itu. Ya. Yang jenengan semua dulu dari situ. Tapi setelah gede dikongkon tuku minyak si alasannya dan sebagainya. Tapi enggak ya. Jenengan itu kan modelnya orang yang birrul walidain. Amin. Berbakti kepada orang tua. Nah, kalian itu pada waktu masih jadi janin di perut ibumu, katanya Allah itu tahu. Ada yang janin bisa sampai jadi bayek, tapi ada juga yang keguguran nggak sampai jadi. Alhamdulillah. Nggak jadinya itu karena memang keguguran, ada yang memang digugurkan, iya kan? Berarti jenengan hidup gede sampai saat ini, berarti ibu jenengan dulu sayang. Coba dulu itu ibu jenengan jahat, udah nggak jadi Pak Lamidi sebesar ini. Iya, dipenyet. Kalau sudah dipenyet ya sudah, wassalam. Berarti kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Sudah wafat Pak Faisal, Fatihahnya jangan lupa. Ya, bahkan kalau bisa Fatihahnya itu apa? Sebelum subuh sudah Fatihah. Nah, tuh usahakan. Khususon, oh gitu. Khususon ila apa? Arwah apa? Abi wa ummi wa abi. Saya biasanya 5 yang khususon ila arwah ummi abi. Jadi bapak ibu saya itu setiap 2:30 kadang-kadang malah jam sakmono sudah tak kirimi Fatihah. Ngomongnya ping 3 abi umi. Terus lalu ibu, lalu muro lalu tuwo. Simak bapak. Umi abi, ibu simak bapak. Al-Fatihah. Artinya ini saya sampaikan, enggak apa-apa, jenengan tiru enggak apa-apa. Usahakan. Sebelum subuh kita sudah ngirim Fatihah kepada kedua orang. Ditambah lagi dengan muro tua. Muro tua itu perlu itu. Karena kita sudah dikai anaknya. Fala tuzakku anfusakum. Maka dari itu katanya ayat berapa ini? 32. Janganlah kamu merasa sudah paling bersih. Ya. Madaha yamdahu fala tamdahu. Jangan kamu memuji dirimu sendiri. Tapi yang dilarang ini ai ala sabilil i'jab. Kalau ada unsur ujub, membanggakan diri, sombong. Amma ala sabilil i'tiraf bin nikmati fahasanun. Adapun atas dasar pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah, maka itu bagus, nggak apa-apa. Nah, jadi memang ya kadang-kadang memang bedanya itu beda sedikit antara sombong, ya. Alhamdulillah sholat saya sekarang sudah sekian rakaat, tapi dengan ada unsur bukan ujub, tapi ada unsur mengaku kenikmatan Allah. Tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu malah perintah itu. Ya.
Perintah Allah di akhir surah Wad-Duha. Surah Wad-Duha itu surah yang keberapa? 93. Ayatnya 11. Terakhir. Itu ada pernyataan wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun nikmat Tuhanmu hendaknya kamu ungkapkan alhamdulillah, apalagi ditambah dengan kata-kata alhamdulillah saya bisa sholat sunnah, alhamdulillah saya bisa ngaji, alhamdulillah saya nggak ngantuk, dan sebagainya. Nggak apa-apa katanya. I'tiraf bin ni'mah fahasan huwa a'lamu bimanittaqo, dialah yang lebih tahu terhadap siapa yang bertakwa, yang bertakwa. Jadi semua itu ada bedanya. Syukuran apa? Kalau syukuran itu niatnya tahadus bin nikmah, boleh-boleh saja, bahkan itu perintahnya Allah itu. Tahadus bin nikmah. Ya. Jenengan putranya lulus. Ya, jangan meneng-menengan saja. Syukuran, ya. Paling tidak tonggo teparuh, ya, kanan kiri. Alhamdulillah, diberi kata-kata alhamdulillah. Niki nopo niki? Alhamdulillah anak saya lulus. Niki nopo niki? Alhamdulillah anak saya diterima. Alhamdulillah anak saya sekarang punya jabatan. Gitu. Jangan meneng-meneng aja. Ya. Loh, belum ada ya nanti kalau sudah ada silakan. Itulah materinya, silakan. Sallallahu